Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulwi Al-Maksum akan melaksanakan tugas tengah semester untuk menghadapi ujian tengah semester dan akan membahas setiap pertemuan dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Yang pertama adalah tentang minggu pertama. Apa saja yang dibahas tentang minggu pertama? Minggu pertama adalah membahas tentang teori belajar dan juga apa itu manusia, kenapa manusia membutuhkan belajar, dan bahwa banyak pendapat tentang apa itu seputar teori belajar. Menurut saya, atau pendapat pertama tentang teori belajar, yaitu behavioristik. Tahu kamu bahwa behavioristik adalah bahwa manusia dari awal terlahir sebagai kosong, yang menurutnya yang kosong itu artinya tidak tergantung dengan siapa yang nulis ataupun siapa yang memengaruhinya. Yang kalau bisa diantar bahasa lainnya adalah stimulus dan respon. Lalu, yang kedua adalah teori belajar kognitif, atau bisa dibilang manusia dari lahir sudah memiliki bakat atau sudah memiliki kemampuan masing-masing. Dan itu tidak akan dapat masa itu tidak akan pengaruh oleh sekitarnya. Ya, secara nggak langsung itu rasionalisme dan idealisme. Sedangkan teori belajar ketiga itu konstruktivisme, yaitu artinya bahwa manusia memiliki bakat sejak lahir, namun semua itu tergantung dengan sekitarnya. Dan teori terakhir adalah, atau bisa dibilang teori humanistik, adalah untuk memanusiakan manusia. Teori belajar untuk memanusiakan demi manusia juga, yaitu untuk pencapaian atau refleksi diri, pemahaman diri, serta relasi diri. Orang belajar serta optimal. Namun, di atas sama itu memiliki teori berisik, di atas semua itu di antara semua itu, manusia memanglah dari awal kosong dan dibilang menurut apa adanya saja hingga seorang keadaan yang membuat ia dapat memahami sesuatu itu. Selanjutnya ada tentang minggu kedua. Apa aja sih yang saya pelajari di minggu kedua? Yang saya pelajari di minggu kedua, yaitu saya mempelajari tentang bab satu dalam buku Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan karya Dr. Yuberti Magister Pendidikan yang berisi tentang pengetahuan umum tentang ciri-ciri belajar, lalu juga membahas apa itu belajar, mengapa harus belajar, dan serta beberapa pendapat menurut para ahli seperti W. H. Burton, Harold Spruce, dan lainnya. Pengertian dari belajar adalah pengalaman atau proses kejadiannya saat terjadi perubahan dalam diri ataupun adanya interaksi terhadap keluarganya. Lalu, apa saja jenis-jenis belajar? Menurut Young ada 5. Yang pertama adalah bakat, atau bisa dibilang jenis belajar, yaitu intelektual, verbal, kognitif, motorik, dan mental. Sedangkan menurut Bloom, ada 3, yaitu berpikir, respon, dan tubuh sendiri. Bisa disimpulkan bahwa sekali bakat seorang atau jenis-jenis belajar bisa digunakan sebagai proses belajar itu serba bisa kita digunakan oleh sekitarnya untuk membantu perkembangan. Lalu, apa itu pembelajaran? Dan apa ciri pembelajaran? Pembelajaran adalah langkah membantu mendukung proses belajar untuk menghasilkan keadaan yang disesuaikan berdasarkan apa tujuannya dan telah ditetapkan oleh dirinya supaya terkendali serta berusaha proses belajar itu di buku ini. Di buku ini dibahas ada 4, yaitu upaya sadar dan sengaja, keinginan belajar, memiliki tujuan, dan teratur. Yang maksudnya adalah bahwa kita punya keinginan untuk supaya tetap sadar untuk mempelajari pembelajaran, serta disengaja sadar dan supaya kita dapat memahaminya. Dan kita juga harus memiliki keinginan dan supaya pembelajaran kita masuk dan sesuatu sekitar dan lebih diterima oleh diri sendiri. Dan selanjutnya memiliki tujuan, yaitu untuk tetapkan dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir adalah teratur supaya terlaksanakan dan teratur dalam proses dan hasilnya. Lalu apa-apa saja prinsip-prinsip pembelajaran itu?
Di dalam buku ada beberapa ahli atau Atari, Sperman, dan 12 prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu respon baru, perilaku tidak dikontrol oleh akibat respon, tidak oleh tanda tertentu, belajar respon, belajar menganalisis, dan membedakan situasi mental, sikap, kegiatan belajar, memecahkan materi, keterampilan belajar efisien, mempercepat perkembangan, dan persiapan belajar sangatlah kompleks, namun dapat dilaksanakan, dapat tercipta efektif dan efisien. Sedangkan menurut Daphne, ada 9, yaitu menarik perhatian, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengingatkan konsep dan prinsip yang telah dipelajari, menyampaikan materi pembelajaran, memberikan bimbingan belajar, kinerja, dan penampilan siswa, memberikan feedback dan hasil belajar, dan memperpresentasi dan juga transfer belajar. Apa sih yang dipelajari di minggu ketiga? Di minggu ketiga, kita akan membahas tentang teori belajar, atau kita mempelajari teori-teori belajar. Banyak orang yang meneliti tentang teori belajar itu. Dari banyak teori, ada beberapa teori yang dibahas, itu teori behaviorisme, teori kognitif, teori humanistik, teori belajar konstruktif. Namun teori behavioristik menurut saya adalah teori belajar yang mengutamakan seorang yang tinggal laku terhadap bagaimana ia belajar. Seperti Ivan Pavlov melakukan percobaan penelitian terhadap seorang anjing. Ia memberikan makan, lalu anjing itu merespon dengan mengeluarkan air liur. Lalu ia mencoba percobaan yang sama, tapi ia menggunakan tambahan bel saat memberikan makan. Respon masih serupa, namun setelah beberapa percobaan hasilnya, bahkan anjing tidak bisa membedakan antara bel memanggil dengan bel untuk nggak panggil. Yang maksudnya adalah bahwa si Ivan Pavlov melakukan uji coba. Percobaan pertama, ia memberikan makan secara normal. Terus percobaan kedua, dia coba pakai bel, lalu dia beri makan. Lalu percobaan ketiga, percobaan kedua dilakukan terus-menerus ya. Dan percobaan ketiga, dia tidak membawa makanan, tapi cuma menggunakan bel untuk memanggil bel masuk. Lalu si anjing datang dengan lidah yang menguap liur, seolah meminta makan. Nah, maksudnya ini mengatakan bahwa teori behaviorisme adalah teori yang disebabkan dan akibat. Teori ini berlanjut berkembang oleh Watson, oleh tingkah laku, dan dapat dipahami lebih memilih untuk tidak hal yang tidak diukur. Lalu teori kognitif, teori belajar kognitif adalah belajar mengutamakan keyakinan seorang terhadap pemahaman belajar itu sendiri. Salah satu teori belajar yang berasal dari psikologi kognitif adalah teori memproses informasi langsung ke otak. Hal itu dapat dikemukakan oleh Gagna yang menurut Osebel, siswa belajar dengan baik, isi pelajaran ajarkan lebih baik dipresentasikan secara baik dan tepat. Hal itu membuat kemajuan siswa dalam konsepnya. Brunner mengusulkan teori disebut free discovery learning, yaitu teori menjelaskan bahwa proses belajaran baik dan kreatif, guru harus memberi kesempatan dan keberanian kepada siswanya. Teori belajar humanistik, menurut saya, bahwa menggunakan apapun teori praktiknya, asalkan tujuannya untuk memanusiakan manusia. Menurut Bloom dan Cohn dan Kuhl menunjukkan atau mengajarkan apa yang mungkin akan dikuasai oleh siswa. Kolb membagi tahapan belajar dalam 4 tahapan, pengalaman konkret, pengaktifan, dan reaktif. Perceptual, eksperimen aktif, dan menurut Kolb, siklus belajar semacam itu secara keseimbangan dan belajar di luar kesadaran siswa. Dalam pandangan Herbes, belajar sangat dipengaruhi oleh interaktif, baik dengan lingkungan maupun sesama manusia. Teori belajar konstruktif adalah bahwa membutuhkan diri sendiri, pengalaman serta pengetahuan. Menurut Galzev dan Descourt dan Matthew, menyetujui bahwa pengetahuan yang memiliki seseorang merupakan hasil konstruktif atau pembentukan diri sendiri. Menurut Yakmet, mengungkapkan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruktif dari pengalamannya. Proses berbentuk berjalan terus-menerus dan setiap terjadi konstruktif karena adanya pemahaman baru. Menurut Losborn dan Tubin tahun 1992, bahwa pengetahuan ada di dalam diri seorang
pengetahuan tidak dipindahkan begitu saja dari otak seorang kepada yang lain. Lalu, walau ia mengetahui banyak hal, hal ini membuat siswa sendiri terus mengartikan apa yang diajarkan dengan konsep yang telah dibagi sebelumnya. Lalu pembahasan apa yang terjadi di minggu keempat? Minggu, ke, minggu keempat membahas tentang strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang sangat penting, terutama konteks penguasaan konseptual terhadap pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah sistematis yang dipilih digunakan seorang untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga memudahkan pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu contoh pendekatan, salah satu contohnya adalah pendekatan kuantum teaching. Kuantum adalah sebuah temuan yang menyelamatkan. Kuantum adalah sebuah temuan yang menyelamatkan manusia dari bencana ultraviolet. Jadi kuantum teaching menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan cara menggunakan unsur yang pada siswa lingkungan belajarnya melalui interaksi terjadi dalam kelas. Asas utama kuantum teaching adalah kuantum bersandar pada konsep ini. Bawalah dunia mereka pada dunia kita dan amalkan dunia kita ke dunia mereka. Maksudnya yaitu mengikatkan kita kepada dirinya, memasuki dunia murid sebagai langkah-langkah pertama, belajar dari segala sisinya adalah kegiatan yang full kontrak. Dan kata lain, belajar melibatkan semua aspek kepribadian manusia, pemikiran, perasaan, dan bahasa tubuh. Di samping pengetahuan, sikap, dan keyakinan sebelumnya, serta privasi masa yang mendatang. Namun, sebelum semua hal yang di atas, mari kita kembali, apa itu belajar? Belajar adalah perubahan atau proses perubahan yang dimana ada berapa sub pembelajaran, yaitu filsafat, teori, pendekatan, strategi, model, dan teknik. Mari kita kembali lagi ke teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitif, dan kontekstualisme, dan kontekstualisme, dan humanisme. Menurut Bloom, ada beberapa teori belajar, yaitu kognitif, efektif, psikomotorik. Namun tidak cukup. Menurut dosen saya, ada pecahan dari efektif, yaitu sosial dan sipirtualis. Mari kita kembali lagi. Apa itu pendekatan? Pendekatan adalah sudut pandang atau cara pandang. Contohnya seperti seorang lelaki menyukai seorang gadis. Ia akan menggunakan pendekatan ke gadis itu supaya bisa menjadi orang yang penting bagi gadis itu. Ada banyak macam-macam pendekatan. Namun di antara lain adalah pendekatan kontekstual, pendekatan tekstual, pendekatan konstruktual, pendekatan masalah, pendekatan integratif, pendekatan induktif, pendekatan saintifik, dan pendekatan behaviorisme, pendekatan kognitif, dan banyak pendapat lainnya. Lalu tentang minggu kelima, apa yang dibahas tentang minggu kelima? Minggu kelima membahas tentang strategi pembelajaran. Apa itu strategi? Strategi berasal dari kata Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana atau untuk mencapai tujuan, serta umumnya strategi adalah alat, rencana, atau metode untuk menyelesaikan suatu tugas. Menurut Kuchak and Egid di tahun 1993, bulan Desember, yang mengartikan strategi pembelajaran sebagai seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mencapai hal tertentu. Apa saja komponen strategi? Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan. Yang kedua, penyampaian informasi. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Keempat, tes. Dan kelima, kegiatan lanjutan. Dan menurut Senjaya, ada 4 prinsip umum yang harus diperhatikan di pendidikan dalam penggunaan strategi pembelajaran, yaitu berorientasi pada tujuan, aktivitas, individualitas, dan integritas. Ada beberapa jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran exploratory. Yang kedua adalah strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, strategi komparatif. Yang empat, strategi efektif. Strategi kontekstual. Strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Dan strategi pembelajaran kuantum. Lalu, apa saja yang dibahas tentang minggu ke-6? Minggu ke-6 lebih tepatnya tentang bahas tentang metode pembelajaran. Dan
banyak sekali bahas tentang metode pembelajaran itu. Namun di antara semua metode pembelajaran itu, yang paling menarik adalah metode pembelajaran sosiodrama. Eh, Tahukah kamu tentang metode pembelajaran sosiodrama itu apa? Metode ini adalah bahwa siswa atau pengajar bermain peran untuk bisa memecahkan masalah yang ada yang terjadi di sosial. Contohnya seperti permasalahan antara manusia, seperti kenakalan remaja, narkoba, rokok, dan masalah sosial lainnya. Sedangkan menurut Ali, yaitu Rimolisi dalam Armai Arif 2002 179, bahwa sosiodrama terdiri dari dua kata, yaitu sosio yang arti masyarakat dan drama yang arti keadaan seseorang atau peristiwa yang dialami orang. Sifat dan tingkah lakunya, hubungan di antara seseorang dengan orang lain. Nah, uh, sedangkan menurut Hamdani menyatakan bahwa metode sosiodrama merupakan metode mengajar siswa yang mendramatiskan tingkah laku atau ungkapan gerak-gerik wajah seorang hubungan sosial antara manusia. Yang artinya sosiodrama adalah sosiodrama berbeda dengan drama atau sandiwara biasa. Karena biasanya drama atau sandiwara biasa tidak untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Biasanya drama atau pertunjukan sandiwara itu dilakukan untuk sesuai dengan teks dan hanya untuk hiburan. Lalu apa beda lainnya? Karena drama dilakukan secara kelompok dan orang untuk memainkan cerita yang disusun secara naskah ceritanya dan pelajari sebelum dimainkan. Sedangkan metode pembelajaran siswa drama adalah suatu pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu seperti terdapat dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulannya bahwa dengan inilah kita membuat kreativitas siswa meningkat serta bisa juga mengembangkan bakat mereka terhadap peran dan acting. Lalu minggu ketujuh adalah minggu sebelum sebelum tes atau bisa dibilang minggu kemarin. Minggu ini membahas tentang evaluasi pembelajaran. Tahu kamu apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah sesuatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelum melalui cara yang sistematis. Apa saja jenis-jenis evaluasi pembelajaran? Yaitu tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, dan objek. Lalu, apa aja ciri yang dalam evaluasi pembelajaran? Pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, penggunaan ukuran kuantitatif. Yang ketiga, menggunakan satuan unit. Keempat, bersifat relatif. Dan kelima, sering terjadinya kesalahan-kesalahan. Lalu, instrumen evaluasi hasil belajar adalah berbentuk tes yang di mana dibagi dua, yaitu teknik tes dan yang teknik non-tes. Yang di mana teknik tes yaitu objek, uraian, dan tindakan, sedangkan teknik non-tes adalah observasi, interview, dan angket. Sekian dari minggu 1 sampai minggu ke-7. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Thank you.